masa lagi hilang lagi. Ya, zaman sekarang banyak yang belajar Jepang, termasuk tantra. Ya, pada masa itu tantra juga masuk. Ya, Vajrayana juga masuk. Ya, ada Amoga Vajra, Vajrabodhi, dua guru yang terkenal, yang bahkan juga pernah di Indonesia yang mengajarkan tantra di Tiongkok. Ya, di Tiongkok juga tantra timur itu akhirnya hilang, tapi bertahan di Jepang. Ya, sekarang di buku Tiongkok yang belajar tantra timur belajar ngambil jenisnya kembali dari Jepang. Ya. Ini siapa? Ini tadi Tong Samsong ya, Xuan Zhang Dashi ya. Nama penabisannya adalah Xuan Zhang ya, gelarnya Tang San Zhang Tong Samsong ya. Tapi yang gelar Tong Samsong bukan cuma beliau ya. Master I Ching ya, I Ching San Zhang juga disebut Tang San Zhang ya. Tang itu nama kerajaannya, San Zhang artinya yang mahir dalam Tripitaka, San Zhang artinya Tripitaka, Tang San Zhang Fa Shi ya. Jadi Tang San Zhang Fa Shi artinya Acarya Tripitaka dari dinasti Tang. Ya, beliau sangat terkenal. Ini pagoda ini disebut Tayen Ta. Tayen Ta itu adalah tempat beliau menerjemahkan kitab suci. Ya. Setelah beliau pulang dari India, ya, waktu itu Raja Tang Taizong ya, membangun wihara ini dan memberikan support penuh ya untuk beliau menerjemahkan kitab suci. Banyak kitab suci yang diterjemahkan oleh beliau. Prasna Paramita yang paling terkenal yang mungkin sering kita baca setiap hari adalah Xinjing ya, Sutra Hatinya versi yang kita pelajari sekarang ya. 观自在菩萨心生般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空 dan seterusnya, itu adalah terjemahan beliau. Ya. Karena di dalam Tripitaka Tiongkok ada 7 kalau nggak salah, atau 5 atau 7 versi Sutra Hati. Ya. Versi terjemahan beliau yang paling populer. Ya. Ini, ya itu tuh kalau berbicara Xuan Zhang Dashi, orang banyak kan lebih kenal Tong Samsongnya. Ya ada suku bokongnya ya. Kalau cerita di dalam suku bokong itu cerita belakangan ya, itu cerita belakangan dijadikan novel. Nah, cerita itu kan seolah beliau ke India itu diutus sama raja ya, tapi kenyataannya bukan begitu. Ya. Kenyataan awal beliau ketika mau ke India, beliau pada masa dari kecil sudah masuk wihara ya, karena sistem pada masa beliau itu masih dari Sui. Yang masa Sui itu sebenarnya biku untuk masuk ke wihara sudah harus gelar ujian. Beliau termasuk sangat mahir, umur 8 tahun sudah lewat lulus ujian. Ya, umur 8 tahun sudah boleh jadi Samanera. Belajar Dharma, pada saat itu dia bingung, ya, karena versi terjemahan yang berbeda-beda, ya, dan mana sih sebenarnya ajaran yang aslinya gimana ceritanya? Keraguan-keraguan itu akhirnya seorang Brahmana dari India menyarankan, kamu belajar aja ke India, ke Nalanda. Ya, di sana ada Mahacarya Silabhadra, Silabhadra Silo ya, Silabhadra ya. Seorang guru yogacara yang sangat terkenal. Ya. Dia belajar Sanskerta dari Brahmana itu, ya, ingin ke India. Tapi ketika keinginannya ke India itu, dinasti Tang baru berdiri. Karena dinasti baru berdiri, kerajaan baru berdiri, pada masa itu politik dinasti Tang akan menutup pintu. Ya. Rakyatnya tidak boleh ke luar negeri, dari luar negeri nggak boleh masuk. Ya. Jadi dia nggak bisa keluar. Akhirnya karena tekadnya yang demikian kuat, dia jadi penyelundup. Ya. Dia jadi imigran gelap. Ya. Karena nggak diizinin sama kaisar. Jadi kalau bahasa Jawanya dia berjalan dari Xi'an sampai ke perbatasan, yaitu Kumenkuan ya, Shanghai atau lupa namanya ya, yang tidak ada perbatasan tumpang. Ya. Beberapa kali beliau ditahan sama penjaga. Ketika ada penjaga perbatasan yang Buddhis, beliau ditolong, bahkan ditunjukin jalan, kamu jangan lewat. Ya, beberapa jenderal penjaga perbatasan dikatakan waktu itu dia harus melewati 5 pos perbatasan. Ya, beberapa jenderal itu
menyokong umat Buddha, ya. Jadi ditolong, ya. Akhirnya oh kamu jangan lewat, dikasih tunjuk jalan yang untuk lewat. Ini beliau sukses keluar dari perbatasan negeri Tang pada masa itu, masuk, ya. Dan perjalanannya sangat sulit. Perjalanan melewati gurun Gobi, beliau hampir mati di gurun Gobi. Ya, keyakinan beliau terhadap Avalokitesvara demikian kuat, ya. Ketika airnya, dalam catatan beliau berkata, airnya tumpah, ya, kudanya capean, hampir mati. Ya. Beliau melihat halusinasi. Ya. Keyakinannya begitu kuat pada Avalokitesvara, beliau melafalkan Sinjing, ya, Sutra Hati ini, sampai akhirnya tertolong, ya. Di tengah gurun Gobi beliau menemukan pingsan 2 hari, menemukan oasis, ya, tempat untuk mengambil air lagi. Jadi sangat sulit, ya. Bahkan sekarang melewati gurun Gobi aja sulit, ya. Banyak sekali peziarah pada masa itu yang mati di tengah jalan, ya. Apalagi beliau nggak punya senggokong, ya. Bukan seperti di film ada Sugokong yang akan beberapa kali beliau bahkan ditangkap, ya, oleh perampok, ya. Pernah sekali mau dikatakan beliau udah masuk ke India, pernah sekali mau dibunuh, ya, karena dianggap beliau itu pada saat itu ada persembahan kepada Dewi Durga, ya. Ketika beliau sudah diikat mau dibakar, beliau dengan devosi yang demikian kuat kepada Maitreya, yang beliau mengucapkan mantra Maitreya, air sungai malah terang memadamkan api tersebut. Itu ada di dalam catatannya. Tentang Xiyuji, ya, versi Inggrisnya, versi Indonesianya belum ada, ya. Dan sampai akhirnya kepala suku yang ini akhirnya menjadikan, nggak jadi mengorbankan beliau yang sangat menghormati beliau. Ada banyak catatan-catatan seperti itu, ya, di dalam catatan perjalanan beliau yang ditulis oleh muridnya. Ya, perjalanan yang sangat sulit, ya. Tapi karena tekadnya yang demikian kuat, itu berhasil, ya, berhasil sampai bahkan beberapa kali raja-raja di Asia Tengah itu menjadi sahabat, ya, bagi beliau, ya, bahkan mendukung perjalanan beliau, ya, beberapa menjadi muridnya, ya. Dan sampai ke Nalanda. Ketika sampai di Nalanda, belajar dengan guru yoga, ya, Silabhadra di sana beberapa tahun. Beliau berziarah ke seluruh India, ya. Bahkan tadinya mau ke Sri Lanka, nggak jadi karena pada saat itu karena dikatakan Sri Lanka sedang perang. Beliau nggak jadi ke Sri Lanka. Tapi catatan beliau tentang Sri Lanka adalah apa yang dia dengar dari seorang ibu yang dari Sri Lanka. Jadi catatan beliau sangat detail tentang India. Dan dari catatan itulah para arkeolog India zaman sekarang menemukan beberapa tempat suci Buddhis, ya. Menemukan patung Buddha di Bamiyan, ya, yang dibom oleh Taliban. Kalau menemukan itu dari catatan Xuanzang. Itu di India bagi para ahli sejarah Xuanzang sangat dihormati. Karena kemarin kita bicara India, catatan seperti itu sangat sedikit. Ya, dari perjalanan Tiongkok, beberapa catatan yang sangat terkenal dari Xuanzang. Lalu ada seorang lagi I Ching Sanzang, ya. I Ching, saya lupa taruh fotonya, juga sangat terkenal, ya. I Ching juga sangat dihormati. Bayangkan Xuanzang waktu ke India itu baru umur 20-an, ya. Tapi I Ching dia lewat jalur darat. Anda tahu dia mulai perjalanan ke India itu umur berapa? 60-an. Bayangkan seorang kakek-kakek umur 60-an sekarang suruh naik kapal bulan-bulan, ya. Kapalnya kapal kayu lagi, ya. Terus lewat jalurnya sulit, ya. Bahkan di dalam catatannya I Ching sampai pernah ketemu perampok, barangnya dirampok semua termasuk jubahnya, ya. Soalnya umur 60-an, perjalanan yang sangat sulit pada masa itu ke India, ya, hanya untuk belajar dharma. Dan beliau membawa dharma. Catatan beliau tentang Sriwijaya, tentang Jawa juga sangat lengkap, ya. Ya. Jadi begitu, Xuanzang hanya pulang sampai ke Tiongkok, ya, dan lakukan penerjemahan besar-besaran disupport oleh raja, ya. Dan ada yang juga mengatakan bahwa catatan beliau yang demikian detail tentang perjalanan itu juga sebenarnya atas permintaan raja, ya.
sebagai imbal balik lah ya. Jadi kita lihat dalam sejarah agama Buddha bisa berkembang pada masa itu kalau didukung oleh pemerintah. Saya juga merasa proyek penerjemahan kitab suci ini kalau nggak didukung pemerintah tidak gampang. Ya. Jadi permintaan raja dipenuhi, ya beliau menulis catatan itu. Catatan itu demikian detail, karena juga untuk keperluan politik ya. Jadi raja tahu kondisi-kondisi negara-negara di tetangganya. Itu mendukung secara politik luar negerinya dinasti Tang. Karena kalau kita berbicara tadi tentang penerjemahan kitab suci, maka itu kalau kita berbicara saat ini, kenapa kok kitab suci agama Buddha belum selesai diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Tidak gampang ya, penguasaan bahasa itu tidak gampang. Pada masa itu Xuanzang langsung menerjemahkan kitab suci dari bahasa Sanskerta ke India. Anda tahu timnya berapa orang? Ratusan, 400. Jadi beliau mengulang satu sutra, satu syair dalam bahasa Sanskerta, lalu mengatakannya dalam bahasa menerjemahkan dalam bahasa Tiongkok, ya bahasa Cina, bukan Mandarin ya, bahasa Cina saat itu bukan Mandarin. Ya. Jadi ada satu tim besar, satu yang mencatat, ya, satu yang mencatat. Nanti setelah hasil catatan dan satu sutra selesai, diverifikasi lagi, ya, dicek lagi ada tim yang memverifikasi, ada tim yang menulis ulang, ya, sangat besar, ya, proyek itu. Ya. Lalu Raja membangun ini Tayin, ya, untuk mensupport proses penerjemahannya itu di kitab suci dilakukan di sana. Ini gambar Xuanzang yang sangat populer ya. Ini gambar bikinan orang Jepang kan. Jadi pakai ransel gitu ya. Ya. Oke. Ya. Ini masa kemerosotan untuk kebangkitan kembali ya. Setelah penindasan agama Buddha oleh Tang Xuzong, ya agama Buddha nyaris punah, tapi masih terus bisa bertahan dan bangkit lagi. Ya. Pada masa dinasti Song, ya agama Buddha kembali bangkit, tapi pada saat itu agama Buddha juga saling mempengaruhi dengan Konfusius. Maka itu kalau kita berbicara Konfusius ada gerakan Neo-Konfusianisme, ya gerakan Konfusius baru, yaitu adalah pengaruh dari agama Buddha. Dan pada masa itu dinasti Song, mulai dinasti Song, Konfusius kembali menjadi filosofi dasar negara, ya filosofi dasar negara. Maka itu secara kebudayaan, saya katakan tadi setelah dinasti ini Konfusius menjadi landasan yang sangat kuat ya. Maka itu wanita kembali lagi nggak boleh keluar rumah sembarangan ya. Banyak ya acara-acara tentang yang lainnya ya. Dan pada masa itu Chan jadi populer ya, sangat populer. Ya, metode latihan Chan juga menjadi sistemasi ya, dua aliran utama Linqi dan Caodong ya. Ini juga berkembang ke Jepang ya. Linqi zhong menggunakan Huatou, Caodong zhong menggunakan Mo Zhao. Ya, pengaruh terhadap seni, ya, lukis, terutama lukis dan kaligrafi. Ya, seni lukis dan kaligrafi, ya, pada masa itu para biku juga mulai menekuni ini. Ya, sampai sekarang ya, ada biku yang mahir dari seni lukis dan kaligrafi. Ya, pada masa dinasti Yuan, agama Buddha Tibet menjadi agama resmi. Ya, ini bangsa dari Mongol, ya mereka mengenal agama Buddha Tibet. Tapi karena itu juga beberapa sistem yang korup dari Tibetan juga ikut berkembang pada masa itu ya, sehingga kesan negatif terhadap misalnya lama-lama Tibet ya, sampai sekarang juga masih sangat kuat ya di kebudayaan orang Tiongkok ya, itu pada masa ini. Lalu dinasti Ming ya, setelah dinasti Yuan berkuasa sekitar 100 tahun digantikan oleh bangsa Tiongkok sendiri lagi ya. Pada masa ini yang satu unik ya, pendiri dinasti Ming itu Zhu Yuanzhang ya, itu dikatakan pernah jadi samanera di wihara ya. Pernah jadi samanera, tapi dia justru dikatakan, ada yang mengatakan bahwa karena pernah jadi samanera dia mensupport agama Buddha, tapi catatan dan bukti-bukti menunjukkan lain ya. Dia pernah tinggal di wihara, tapi dia setelah menjadi raja menjadi malu dengan masa lalunya gitu ya. Karena masa-masa sulit orang yang berwihara ya, orang yang tidak mampu dan segala macam ya. Jadi dia menjadi malu justru, dan dia waktu memberontak terhadap dinasti Yuan juga menggunakan kekuatan agama
ya, kekuatan Paijao, ya, yang sekarang menjadi aliran tertentu di agama Buddha, ya, menggunakan kekuatan agama untuk melakukan revolusi. Ya, setelah itu dia merasakan bahwa agama harus dikontrol. Ya, kekuatan agama harus dikontrol. Kalau terlalu besar juga bisa mengganggu tahta saya. Ya. Jadi pada masa itu agama agak dikontrol. Ya. Jadi dia melakukan penyatuan terhadap seluruh aliran, ya, aliran di Tiongkok. Ya, gerakan ini juga sangat mempengaruhi. Itu sampai sekarang agama Buddha di Tiongkok, kalau salah satu ciri khas agama Buddha di Tiongkok adalah sangat non-sektarian. Ya. Mayoritas biksu-biksu di Tiongkok sampai sekarang secara linear adalah dari Zen, ya, dari Chan. 90% dari perguruan Linji, ya, termasuk saya, termasuk kami yang ada di wihara ini. Ya, sistem penabisan dari Bate Asin Tukong adalah dari tradisi Linji, ya, Linji Zhong. Ya. Dan ini juga terjadi perpaduan antara berbagai praktek, ya, Chan dan Nianguo. Ya, maka itu praktek Chan dan Nianguo, terutama Nianguo, sangat populer pada masa itu. Sehingga muncul istilah Chanjing Shuangxiu, ya, melatih Chan dan Nianguo berbarengan. Ya. Dan ini sampai sekarang populer. Ya. Vajrayana juga mulai kuat, mantra-mantra mulai masuk. Ya. Itu pengaruh dari sisa-sisa dinasti Yuan, ya. Mantra mulai masuk. Maka itu misalnya kebaktian pagi di wihara Tiongkok, paginya baca Leng Yanzhou. Ini pengaruh pada masa ini. Ya. Sebelumnya bukan seperti itu. Ya. Baca Leng Yanzhou, Beizhou menjadi populer, ya, pada masa ini. Ya. Dari sisi meditasi Tiantai, ya, Ziguang, ya, juga sangat ditekankan. Ya. Terus liturgi Buddhis, ya, disusun pada masa ini. Jadi seperti kebaktian yang kita gunakan, ya, kan kebaktian Chinese, ya, kebaktian Mahayana, kebaktian seperti yang dilakukan pada kebaktian jam 8, ya, lalu Xiangshan dan segala gata-gata ini munculnya pada masa ini, disistemasi pada masa ini. Ya, jadi kebaktiannya seperti dinasti Song dan Tang sebelumnya seperti apa? Saya masih belum dapat naskahnya, ya. Mungkin yang dilakukan oleh orang-orang Jepang mungkin lebih mirip ke dinasti Song, ya, buku-buku Jepang. Ya, tapi yang dilakukan sekarang adalah dari dinasti Ming. Dan setelah ini agama Buddha merosot, ya. Dan sampai saat ini tidak ada banyak perubahan yang berarti, ya, dari sisi liturgi, dari sisi tata cara kebaktian, ya, dari sisi apa yang dibacakan. Dan pada masa itu juga berkembang gerakan, ya, dari umat, ya, gerakan umat, yang Jisu Bocao, ya, Buddha umat, ya, Buddha bahasakan yang berkembang di luar monastik, ya, jadi tidak terlalu tergantung pada monastik, ya, kelompok-kelompok umat. Nah, pada dinasti Qing, ya, itu sekitar 200 tahun, ya, dari tahun 600-an lebih sampai 1911, ya, ketika kalian, ya, praktek agama Buddha mulai membaur dengan Tao, Konghucu, kepercayaan populer, penekanan lebih ke ritual, ya. Ini benar-benar masa-masa yang agak merosot, ya, karena kemunduran, ya, karena di wihara atau sangga jadi semacam tempat pelarian. Sistem penerimaan kan tidak dikontrol lagi seperti itu, ya. Jadi sampai sekarang pun mindsetnya orang Chinese masih, orang yang jadi biku itu orang yang tidak berguna, lari, ya, lari dari masyarakat, putus cinta, ya, gagal dari karir, ya, jadi biku, ya. Maka itu kalau anaknya mau jadi biku juga banyak yang kamu kasih, gitu kan, ya. Mereka jadi biku itu tidak terhormat, ya, karena pengaruh. Pada dinasti Tang, biku terhormat, ya. Mau jadi biku nggak gampang. Pada masa ini, ya, hanya orang miskin yang mau dikirim ke wihara. Betul, pada masa ini para wihara-wihara mau sampai sekarang, ya, di Tiongkok, ya, sampai awal-awal perkembangan kembali mau cari calon biku itu carinya ke kampung-kampung orang miskin, ya. Udah kirim ke wihara aja lah. Di wihara bisa belajar, ya, bisa makan, ya. Kalau kehidupan di wihara susah, tapi masih itulah, ya, jadi kirim ke wihara. Kejadian itu memang kenyataan karena kemerosotan, ya. Jadi yang masuk ke wihara adalah orang-orang miskin, orang-orang yang buta huruf, orang-orang yang gagal,
orang-orang yang putus cinta. Ya. Jadi seperti itu ya. Disiplin wihara juga mulai kendor ya. Tadi ada satu butir komersialisasi agama yang berkembang ya. Ya. Agama Buddha identiknya dengan apa? Sembahyang orang mati ya. Dan urusannya duit sampai sekarang. Di Tiongkok sekarang masih ada sisa-sisanya. Ada ke wihara-wihara di Tiongkok. Ya untung wihara kita tidak seperti itu. Kita melakukan pelayanan itu sebagai bentuk pelayanan kepada umat ya. Dan itu harus dilihat dari sisi aspek latihan. Di wihara-wihara di Tiongkok sampai sekarang sisa-sisanya masih bisa dilihat adalah sistem tarif. Dan mau sebanyak berapa malam? Tarifnya segini. Membaca sutra ini tarifnya segini. Mau bikin upacara ini tarifnya segini. Mau berapa minggu? Dan itu ada price listnya di resepsionis. Kalau ya Anda bisa di orang pelihara di Tiongkok masih sekarang masih ada. Ini sungguh menyedihkan ya. Yaitu yang oleh guru kami di Taiwan yang masa sengit bisa sebagai kemerosotan ya, kemerosotan yang bisa mengakibatkan sangga hancur, kemudian hancur ya. Dan di masa ini juga ada satu pemberontakan yang sangat terkenal, Taiping Tianguo, pemberontakan Taiping. Ini unik ya, pemberontakan Taiping karena kepala pemberontakan ini menyebarkan agama Kristen. Dia menganggap dia adalah adiknya Yesus ya. Agak stres mungkin namanya. Dia memproklamirkan dirinya sebagai adiknya Yesus ya, putra Allah kedua ya. Dan melakukan pemberontakan di Tiongkok. Wah biasa kalau dia waktu pemberontakan itu berhasil, Tiongkok sekarang jadi negara Kristen, tapi negara Kristen yang unik mungkin ya. Nah, namanya siapa? Oh saya lupa namanya. Oke ya, jadi ada salib pemberontakan Taiping ya. Itu menguasai 15 provinsi ya. Hampir-hampir dia masuk ke, dia udah menguasai Nanjing ya, Nanjing, hampir udah mau menguasai Beijing ya. Jadi luar biasa, tapi akhirnya ditumpas. Tapi sisanya luar biasa pada masa itu karena dia mau mengembangkan Kristen ya, Kristen bentuknya sendiri ya. Nah, agama Buddha juga ditindas ya. Banyak wihara juga ditutup, dibakar. Tapi uniknya ya, itu saya nonton di TV sih, ada film serialnya. Tapi bukti sejarahnya saya belum lihat. Katanya anak perempuannya jadi bikuni. Anak perempuan dari yang Hong Xiuxian, yang menjadi raja dari gerakan Taiping ini. Ya. Ini juga salah satu pukulan besar. Ya. Agama Buddha udah parah, udah bobrok, udah hampir mati, ya. Dikenangi lagi. Tapi setelah ini ada gerakan menumbuhkan kembali ya, setelah masa republik ya, ada masa Xu Yun, ada masa Ying Guang, ada masa Taixi, ada masa Hong Yi ya, yang melakukan reformasi terhadap agama Buddha di Tiongkok ya, membangkitkan kembali agama Buddha di Tiongkok, usaha membangkitkan. Walaupun usaha ini di Tiongkok juga mengalami kendala, tapi usaha ini sebagian besar berlanjut di luar Tiongkok ya, di Taiwan, di Hong Kong, di Amerika ya, di seluruh dunia berlanjut. Tapi di Tiongkok agama Buddha juga masih mengalami beberapa disaster lagi ya. Pasal Xu Yun ya, beliau ini sangat membangkitkan kembali Chan ya, orang yang sangat praktisi, yang sangat luar biasa. Bukunya ada ya, bisa dibeli ya, biografinya beliau. Beliau membangkitkan kembali sangga monastik, mendirikan wihara-wihara yang sudah dihancurkan oleh gerakan Taiping ya, dan mengalami beberapa gantian pemerintahan ya, beberapa kali, bahkan di usianya yang 100 dia hidup sampai usia 120 tahun. Di usia yang 100-an pernah ditindas oleh pasukan komunis juga ya. Pada saat murid-muridnya semua minta untuk beliau untuk keluar dari Tiongkok ya, pada tahun 1449 ketika komunis menguasai Tiongkok, banyak biku-biku meninggalkan Tiongkok ya, biku-biku besar meninggalkan Tiongkok karena tahu bahwa komunis berat
pada masa itu sangat anti terhadap agama, ya. Ya, beliau tidak mau. Beliau mengatakan silahkan kalian keluar semua. Karena murid-muridnya disuruh keluar, ya. Supaya agama Buddha bisa menyebar juga bisa bertahan kalau terjadi sesuatu. Lalu beliau mengatakan dia harus terus di Cina. Beliau hidup sampai tahun 1954. Lalu ada satu masa Ingguang, ya. Masa Ingguang adalah lembaganya kembali Jinghu, ya, Nianfo. Beliau dianggap sebagai patriark ke-13 dari tradisi Yordan. Masa Taishu, ya. Masa Taishu ini juga unik, ya. Beliau termasuk gerakan reformis, ya. Kalau Masa Xun, Masa Ingguang dan Masa Hongyi lebih ke istilah apa? Progresif, dan satu lagi apa? Lebih ke ortodok atau lebih tradisional, ya, lebih memakai agama Buddha tradisional Tiongkok. Kalau Masa Taishu dia lebih progresif, ya. Dia mengeluarkan satu gagasan tentang Renjian Fojiao, ya, humanis Buddhism, ya. Wah, agama Buddha pada masa itu berkembang akhirnya hanya buat orang mati, hanya sembahyang kepada dewa-dewa. Amitabha, mau ketemu Amitabha kalau sudah mati, ya. Mau ketemu Buddha kalau sudah mati. Ya, urusannya jadi Buddha, Bodhisattva jadi macam dewa-dewa, ya. Dia mengatakan Buddha menjadi Siddhartha menjadi Buddha lewat tubuh manusia. Ajarannya juga untuk manusia, ya. Jadi agama Buddha adalah agama untuk manusia, ya. Bukan agama kalau sudah mati, ya. Jadi Renjian Fojiao, agama Buddha untuk manusia, yang belakangan dikembangkan oleh Master Ingsun, ya. Muridnya Master Ingsun yang sangat terkenal adalah Biksuni Zheng Ye, Lao Zi, ya. Lalu salah satu muridnya lagi Master Dong Chu, dan Master Dong Chu lawan muridnya adalah Master Zheng Ye, ya, yang mendirikan Kakusan dan Madang. Lalu Xi Yun Dasu yang mendirikan Kobansan. Dan ajarannya beliau itu juga mempengaruhi Buddhism di Vietnam, ya. Salah satu yang terpengaruh yang mengembangkannya menjadi Engage Buddhism adalah Thich Han, ya. Lalu ada Master Hongyi, ya. Master Hongyi cukup unik, ya. Dia itu orang seniman, ya. Menciptakan lagu, kalau Anda tahu lagu Tisarana Sampau ke, ya, itu ciptaan beliau, ya. Syairnya oleh Master Taishu, ya. Lagunya oleh Master Hongyi. Mencipta lagu, seniman, ya. Waktu muda ada playboy, ya. Belajar ke Jepang, ya, punya istri 2, ya. Tapi jadi biku. Ketika jadi biku, dia ikut aliran yang paling ketat, aliran Vinaya, membangkitkan kembali aliran Vinaya. Dan kakek guru saya, sepuang saya dari Batu Himala, ya. Gurunya Batu Himala adalah murid dari beliau, ya, belajar Vinaya dari beliau, ya. Ini Master Xu, Master Hongyi, ini Master Taishu. Saya pilih foto ini karena teman saya mirip saya, nggak tahu. Ini Master Hongyi, ya, ini Master Taishu. Minta Oke, perkembangan agama Buddha di Tiongkok saat ini dan di luar Tiongkok berikutnya nanti kita bahas di pertemuan terakhir, ya, tentang perkembangan di Taiwan, di Tiongkok saat ini. Tapi kita lihat, ya, penindasan terhadap agama Buddha di Tiongkok terjadi beberapa kali, ya. Ya, Chou Wuti tadi sudah bahas, ya, Tang Luzong. Ini ada satu penindasan yang lebih kecil, ya, pada masa 10 kerajaan itu satu, tapi terjadi di satu wilayah tertentu saja, tapi juga efeknya cukup besar, ya. Dikatakan puluhan ribu biksu dipaksa lepas jubah, ya, ribuan wihara, ya, ditutup, ya. Dan yang paling besar adalah revolusi kebudayaan, ya. Ini pukulan besar terhadap semua aspek, ya, semua aspek kebudayaan dari orang yang di bangsa Tiongkok sendiri, Cina sendiri, termasuk agama Buddha, ya. Banyak biksu yang dipaksa lepas jubah, ya. Banyak dalam beberapa catatan akan sangat sadis, ya. Baik kalau orang
bahasa sejarah Tibet ya, karena Tibet ditindas ya, hanya agama Buddha Tibet yang ditindas pada saat itu. Di Tiongkok sendiri agama Buddha Cina sendiri juga ditindas habis-habisan. Termasuk wihara leluhur dari kita ya, wihara Konghucu pada masa revolusi Buddha itu dijadikan pabrik, ya, ditutup, ya, dibikin pabrik. Setelah dibuka baru dibangun kembali. Ya, banyak wihara dijadikan pabrik, ya, banyak biku di pasar lepas jubah yang nggak mau lepas jubah dikirim bekerja rodi, ya, banyak yang seperti itu. Ya. Ada beberapa yang bertahan, yang hanya kembali membangkitkan Buddha Tiongkok. Dan Buddha di Tiongkok saat ini maka itu sampai saat ini mulai bangkit ya, banyak biku-biku besar yang ada, tapi masih belum bisa pulih sepenuhnya. Ya. Ini beberapa perguruan yang masih tersisa saat ini ya, Pasong ya, 8 perguruan agama Buddha. Sandun itu adalah kelanjutan dari Madhyamaka, Weisi adalah yoga cara ya. Tokoh utama adalah Xuan Zhang, yang Sandun adalah Kumara Jiwa tadi. Wan Zong menekankan pada studi Awatamsaka Sutra. Tian Tai adalah nama gunung ya. Tian Tai menekankan pada studi Sadharma Pundalika ya, Sadharma Pundalika. Tian Tai sangat berpengaruh pada agama Buddha Jepang ya. Cabang-cabang dari Tian Tai di agama Buddha Jepang salah satunya adalah Nichiren. Chan ya, agama Buddha yang menekankan pada meditasi. Jingtu ya, Pure Land ya. Jingtu Zhong menjadi aliran yang paling populer sekarang ya di Tiongkok. Ya. Tidak ada wihara yang tidak info. Ya. Tidak ada wihara Tiongkok yang tidak info. Ya. Bapak Dewi Malam tentang racun Amitabha ya, bukan racun ya. Semuanya Amitabha. Bahkan salamnya juga jadi Amitabha kan ya. Ya. Nianfo menjadi sangat populer. Bahkan Chan juga nianfo. Semuanya nianfo. Ya. Mi atau Simon Sengyenzong itu adalah tantra ya, tantra timur ya, tantra. Jadi tantra ada tantra Tiongkok dan tantra Tibet ya, tidak persis sama ya. Li Vinaya ya, dari perguruan, kalau kita belajar waktu minggu lalu ada satu perguruan dari perguruan awal ya, Dharmaguptaka ya, Vinaya Sevenli ya, Vinaya dari Dharmaguptaka yang dipakai sekarang. Tapi perguruan Vinaya di Tiongkok sebenarnya bukan kelanjutan langsung dari perguruan Dharmaguptaka ya. Dan hanya di Tiongkok ya, Vinaya jadi perguruan sendiri ya. Bukan berarti yang lain tidak menekankan praktek Vinaya ya, tapi ya perguruan Vinaya ini lebih menekankan pada Vinaya India ya. Jadi yang lain sebenarnya dalam praktek Vinayanya ada yang disebut Qinghui ya, aturan-aturan wihara yang lebih dominan disesuaikan dengan budaya Tiongkok, terutama Chan ya. Chan tidak terlalu menekankan pada Vinaya India, tapi ada satu aturan sendiri ya, yang disebut Baizhang Qinghui ya. Biksu Baizhang adalah aturan sendiri atau kewiharaan. Sebenarnya itu juga bersumber dari Vinaya Patimokkha ya, banyak ya, hampir semuanya. Tapi disesuaikan dengan budaya Tiongkok. Misalnya kalau sesuai dengan Vinaya tradisional, biku nggak boleh bercocok tanam ya. Tapi biku-biku Chan tinggal di gunung untuk mensupport dirinya sendiri, mau nggak mau kerja. Tapi kerja dianggap latihan ya. Sesuai Vinaya tradisional, biku nggak boleh menyalakan api, yang memasak, nyalain api aja nggak boleh, ya, masak. Tentu itu tradisi Brahma ya pada saat India. Sampai di Cina, ya. Kemarin saya cerita, dapur adalah di wihara Tiongkok. Dapur adalah tempat latihan yang luar biasa, ya. Karena banyak guru besar lahir dari dapur, ya. Tahun-tahun pertama itu masak di dapur. Yang kan satu wihara bisa sampai dalam masa itu satu wihara bisa sampai 2000 orang yang tinggal di situ. Jadi Anda harus masak buat 2000 orang. Ya, luar biasa. Nah, sekarang saya lihat ya, di
di tempat saya belajar dulu di Taiwan, Bagusan ya. Itu kalau nggak acara besar masuk ribuan orang, itu siang malam gitu. Ya. Itu suatu praktek yang luar biasa. Ya. Karena dalam tradisi wihara, di mana kerja itu menjadi praktek, ya. Ya, kerja menjadi praktek. Dan Pak Icang memiliki satu slogan, satu semboyan yang menjadi populer. Ya. Sehari tidak kerja, sehari tidak makan. Ya. Itu kalau dibaca di Kongan itu ada ya. Dia sudah tua, murid-muridnya kasihan, dia masih bekerja terus, peralatan kerjanya disimpan. Ya. Dia nggak dapat, cari-cari nggak dapat, ya udah suruh nggak usah kerja aja, istirahat. Ya. Oke, dia nggak kerja. Tapi siang ketika jamnya makan dia nggak muncul di balai makan, mungkin sakit. Dan saya hari ini nggak kerja, maka itu saya nggak makan. Ya. Ya. Tradisi ini menekan sangat berpengaruh pada Tibetan masa ini. Ya. Bahkan khotbah terakhir dari almarhum guru saya di Ramadan yang sering sebut, ya. Ketika pagi itu saya ingat khotbah terakhir sebelum beliau sakit, beliau mengatakan, saya selalu bertanya kepada diri saya sendiri, apakah hari ini saya istilahnya kok sebaifan ya, makan apa? Makan nasi putih. Tapi secara harapnya setelah itu kelihatan bahwa hari ini saya makan, tidak melakukan kontribusi kepada komunitas, sehingga saya makan tanpa bekerja, ya, makan dari bukan hasil jerih payah sendiri. Ya. Apakah hari ini saya sudah melakukan sesuatu untuk komunitas? Apakah hari ini saya sudah berlatih? Ya. Dia menekankan kepada kami untuk selalu mengevaluasi. Ya. Apakah hari ini saya betul-betul layak untuk menerima makanan ini? Ya. Ya. Jadi ini suatu penekanan dari Pak Icang yang sampai sekarang menjadi semangat dari Zen Buddhism. Oke, sorry, ini udah mau jam 9, saya cepat ya. Proses penerjemahan kitab suci di Tiongkok berlangsung sekitar 1000 tahun. Ya. Jadi hampir semua kitab suci dari India dilestarikan di dalam bahasa Cina. Ya. Maka itu ketika agama Buddha hancur di India, Nalanda dibakar, kita sangat beruntung bahwa para guru-guru besar pada masa itu sebagian besar sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Memang kita sekarang tidak bisa mendapatkan secara utuh bahasa Sanskertanya, tapi dari bahasa Cina masih bisa. Ya. Tokoh penting yang tadi sudah dikatakan ada Warajiwa, Xuanzang, Yijing, Yijing Sanzang tadi saya ceritakan. Ya. Dan banyak sekali yang mau berjuang. Ya, kanonisasi kitab suci di Tiongkok dilakukan oleh banyak dinasti sehingga terdapat beberapa versi yang berbeda. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang Tripitaka Tiongkok, kita harus lihat itu disusun pada zaman kapan, karena urutan sutranya bisa beda-beda. Ya. Jadi ada Song Tripitaka yang disusun, yang masih ditemukan ya adalah Tripitaka edisi Song Cao, edisi Song. Ya, ini dibawa ke Tripitaka di Korea, ya. Kalau Anda ke Korea, Anda masih menemukan satu wihara yang punya Tripitaka yang berbentuk dalam balok-balok, ya. Ya. Itu sangat terkenal, masih disimpan di Korea. Dan ke Jepang ada Dazheng Xingqiu Dazheng Jing. Nanti kita berbicara tentang Tripitaka ini. Yang Tripitaka ini yang populer, yang paling populer saat ini disusun oleh sekolah Jepang karena sistematisnya sangat bagus. Ya, dan versi elektroniknya juga sudah ada. Yang dikerjakan di Bagusan ya, di Dharmadram yang tempat saya belajar dulu. Versi elektroniknya sudah dikembangkan dan bisa di-download di internet ya, buat yang mengerti Mandarin ya, karena masih Mandarin ya. Terjemahan ke dalam bahasa Inggrisnya sudah dilakukan ya di Numata Center, tapi belum selesai. Itu orang Jepang. Salah satu profesor kita orang Indonesia dari Bogor, Pak Hudaya ya, kerjanya di Numata Center di Berkeley. Proses penerjemahan kitab suci Tripitaka ke dalam bahasa Inggris. Kalau baca di websitenya itu proyek 100 tahun. Ya. Enggak gampang. Yong Le Zhang ya Tripitaka dari Dinasti Ming, Hong Wu Nan Zhang Tripitaka dari Dinasti Ming juga.
Qianlong Dazhanjing yang kita coba bicara sedikit. Nah, Wan Zhi Xuizhang juga bikin orang Jepang. Dan zaman modern juga ada Zhongbao Dazhanjing. Di Ekayana kita bisa menemukan dua versi dari Tripitaka Tiongkok, ya. Kita lihat di ruang Guanlim, ya, itu banyak. Ada dua versi. Satu adalah Dazhen Xingxiu Dazhanjing, satu lagi adalah Qianlong Dazhanjing, ya. Mahapitaka yang disusun pada dinasti Qianlong, ya. Uraiannya kira-kira seperti ini, ya. Jadi Tripitaka Qianlong ya juga dibagi menjadi sutra, winaya, dan sastra, dan ada tambahan komentar. Sutra dibagi menjadi dua bagian utama. Sutra Mahayana, ada kelompok Prasnaparamita, kelompok Ranakuta, kelompok Mahasanipata, kelompok Watansaka, kelompok Nirwana. Sutra. Lalu ada Sutra Hinayana, ada kelompok agama. Kelompok agama ini dibagi menjadi 4, ya. Samyutta agama, Dirga agama, dan seterusnya. Lalu sutra terjemahan yang lepas. Terjemahan lepas maksudnya sutra-sutra independen yang tidak dimasukkan ke dalam 4 kelompok agama itu tadi, ya. Sutra, lalu ada sutra-sutra terjemahan pada masa Song dan Yuan yang dimasukkan, tidak masuk dalam kelompok ini. Lalu winaya, Mahayana, winaya Hinayana, seterusnya. Sastra juga begitu, ya. Kalau mau belajar membahas lebih dalam tentang eksisa Tripitaka, nanti kita buat kelas lagi. Ya, ini sekilas lewat dulu, ya. Tripitaka Taiso, ya. Kalau saya banyak mengutip Tripitaka Taiso karena lebih sistematis dan juga akan ada versi elektroniknya yang lebih gampang dan pengelompokannya juga lebih bagus, ya. Ya. Jadi pengelompokannya juga sama, ya. Kalau secara ini ada 100 kitab sebenarnya, tapi yang diakui sebenarnya 55 karena yang sisanya itu banyak tambahan orang Jepang, belum karena yang bikin orang Jepang. Ciri khas dari Tripitaka di Tiongkok, ya, kalau disusun oleh zaman itu, karya-karya belakangan juga dimasuk ke dalam Tripitaka, tapi masuk ke dalam kitab komentar. Kalau di dalam tradisi, nanti minggu depan kita berbicara tentang tradisi Pali, Tripitaka itu udah dikunci di situ. Nah, tapi kalau komentar dimasuk dalam kata-kata dan sub komentar lagi, tapi tidak dimasuk ke dalam kelompok Tripitaka. Jadi kalau Anda mendapatkan Tripitaka Pali, dalam situ komentar-komentar belakangan tidak dimasukkan, ya. Mau kita komentar, beri lagi set ke komentar. Tapi kalau kita berbicara Mahatripitaka Tiongkok, di dalamnya sudah termasuk komentar. Tentu tim yang menyusunnya seleksi, ya, sangat selektif memilih yang mana yang bisa dimasukkan ke dalam Tripitaka. Tulisan-tulisan di buku Tiongkok yang dimasukkan juga sangat selektif. Ya, salah satunya itu sutra altar, ya, Requiem, sangat populer. Ya. Jadi sutra, ya, ini dikelompokkan berdasarkan zaman, ya, bukan zaman sutra itu ditulis, ya, dianggap itu ada aspek sejarahnya lagi, ya. Itu dia, agama dianggap adalah sutra-sutra paling awal, ya, sutra-sutra awal. Lalu ada Jataka, ada Prasnaparamita, ada Sadharma Pundarika, ada Awatansaka, Ratnakuta, Nirwana, Mahasanipata, Sutra Nipata, dan Tantra. Ya. Kalau kita lihat kelompok Tantra ini masuk kelompok yang sangat besar, itu 18, 19, 20, 21, 4 jilid, ya, sangat besar, ya. Sutra-sutra Tantra. Karena agama aja baru 2 buku, ya, T1 sama T2. Lalu ada sastra, ya, kelompok sastra. Seperti saya katakan, di dalam tradisi Tiongkok tidak menganggap Abhidharma itu adalah sabda langsung Buddha, ya. Jadi dikelompokkan dalam sastra Lun, ya. Dalam sastra ada sastra India, ya, dalam masa India. Ini adalah Abhidharma juga termasuk di dalamnya. Ini ada Abhidharma yang dimasukkan. Sudah harusnya selesai. Cik. Oke, Abhidharma yang ada di sini minggu lalu sudah dikatakan, Abhidharma yang ada di sini adalah Abhidharma dari kelompok Sarwastivada. Sarwastivada. Karena Abhidharma yang ada di teks Pali adalah dari kelompok Visbadawada, ya. Dan ada kitab-kitab agama dari tradisi lain yang juga masuk, tapi tidak lengkap. Ya, yang lengkap adalah
Sarwastivada. Lalu ada teks-teks Madhyamika ya, seperti ini terutama karya-karya dari Nagarjuna, Yogacara dan sastra-sastra lain. Yang ini kitab commentary, kitab komentar yang ditulis di Tiongkok. Ya. Ini ada bagian lain, masuk sejarah, ya, sejarah dan lain-lain juga masuk. Ya. Dan yang paling unik adalah kitab-kitab non-Buddhis pada masa itu yang dikumpulkan, juga dimasukin di dalam sini. Salah satu dari Alkitab ada di sini. Ya, unik sekali ya. Kita Katolika ada dulu saya waktu itu nggak tahu secara tidak sengaja sutra itu bercerita tentang Yesus. Ya. Nah, memang dimasukkan ke dalam kelompok non-Buddhis. Ya. Jadi Tripitaka Tiongkok itu boleh dikatakan seperti satu ensiklopedia yang lengkap. Ya. Anda bisa lihat sendiri di kitab Vinayanya. Ya. Biksu-biksu di Tiongkok menggunakan tradisi dari kitab Dharma Puttaka. Tapi kitab-kitab Vinaya lain yang sudah diterjemahkan tidak dibuang, ya, dimasukkan ke dalam Tripitaka juga. Ya. Jadi kadang-kadang saya bilang studi Vinaya di Tiongkok itu agak rumit karena semuanya dipelajari gitu kan ya. Kitab-kitab komentarnya tidak hanya reverse ke Dharma Puttaka, jadi mereka bisa ngambil dari mana-mana. Ya. Jadi ada dari Mahasangika, ya, Mahisasaka, Mahasangika, dan juga Sarwastivada, Mula Sarwastivada, Kasyapia, Samidya. Ya. Ini adalah perguruan awal ya. Kalau Anda hadir minggu lalu, ya, ini adalah perguruan awal. Lalu ada Bodhisattva Sila. Dan ada bagian ini adalah Japanese edition adalah karena yang nyusun orang Jepang. Yang nyusun orang Jepang, kitab-kitab Jepang juga dimasukin, ya, dan banyak, ya, luar biasa. Ini baru 55, sisanya 45 ya, 44 itu adalah karya-karya Jepang dimasukin. Jadi biasanya kalau diakui secara internasional cuma sampai 55. Ya, karena belakangan karya-karya Jepang ini ya mungkin mungkin di sana karena faktor nasionalisme ya, jadi juga tidak terlalu selektif ya, semua dimasukin. Oke, ini tentang Tripitaka. Oke, kita hampir selesai ya. Ini jadi kita bisa lihat ciri khas orang Buddha di Tiongkok dan menyerap dengan berkaya budaya Cina. Ya, kita bisa lihat dari sisi bahasa. Ya. Dalam proses penerjemahan kitab suci ini ya, juga memperkaya aksara Tiongkok. Banyak aksara baru diciptakan. Ya, jadi kan dikatakan bahwa ada sekitar 10.000 aksara baru diciptakan. Waktu itu kalau kadang-kadang kita bisa mengetik, terutama aksara-aksara yang ada di mantra ya. Kalau Anda mengetik pakai software Chinese, kadang-kadang kata-kata itu dicari setengah mati, pakai ini juga nggak ketemu karakter itu. Yang mesti detail atau mesti digambar. Ya. Karena aksara itu tidak populer, ya, tidak hanya ada di kitab-kitab Buddhis. Ya. Dan saya rasa misalnya kata Jin ya, saat ini itu juga dapat pengaruh dari agama Buddha. Ya. Jadi Nien ya. Nien itu satu Jin, satu Sin ya. Ada di hati, ada di saat ini ya. Kata Nien ya. Itu sangat menyemak dalam ya. Itu saya yakin itu pengaruh dari agama Buddha. Selain mempengaruhi adalah agama lokal, Tao, Konghucu, dan kepercayaan lokal ya. Jadi kalau Anda belajar Tao misalnya saat ini di Tao Tsang ya, kumpulan kitab suci Tao juga bisa ditemui kitab-kitab Buddhis ya. Qinggang Jing juga ada di dalam Tao Tsang. Di dalam kumpulan kitab Tao, Konghucu juga sangat dipengaruhi. Ya. Arsitektur dan kesenian. Ya. Model wihara di Tiongkok itu belakangan itu dibangun mengikuti tradisi arsitektur istana. Ya. Kalau wihara-wihara besar, yang Anda lihat di Pokongsang atau Anda lihat ke Medan, di wiharanya Suhu Heishong itu ya, yang besar, itu gerbang masuk, ya. Gerbang masuk, lalu masuk ke gerbang akan disambut oleh Maitreya, ya,
Tiang ya, Maitreya dan satu Maharajika, lalu masuk sampai ke Tatien. Ya. Tatien itu aula utama yang Buddha di tengah. Ya. Lalu mengalami kebaktian yang tradisi dari kita berdiri saling berhadapan. Itu ikuti tradisi kerajaan pada masa itu. Ketika para menteri menghadap raja itu seperti itu, Buddha dianggap raja, ya. Jadi para menteri sedang menghadap raja, ya. Kita umat sedang menghadap Buddha, Buddha adalah Dharma raja, ya. Jadi seperti itu. Dan saya tradisi Kalanda mengikuti upacara-upacara Mahayana, ada tradisi Suwen, ya. Dan saya ikut Sasesinin, ya. Di belakang itu Cufa, ya. Biku yang memimpin akan membacakan satu syair, ya. Dan waktu itu dia harus menghadap Buddha, baca syair itu seperti laporan, ya. Zaman dulu kan menteri menghadap raja memberikan laporan, kan. Ini biku yang memimpin menghadap Buddha memberikan laporan bahwa hari ini kita telah mengadakan pelafalan sutra sekian-sekian yang melimpahkan jasa ini, ya, dan berisi doa-doa, ya. Seperti itu. Ya, kalau percaya nanti Anda lihat, ya, Anda perhatikan waktu ada upacara-upacara besar, ya, bulan barat juga seperti itu. Itu waktu upacara Suwen, pemimpin upacara tadinya duduk di tengah, kan, ya, altar Buddha. Waktu membacakan Suwen dia harus turun ke bawah menghadap Buddha. Ya, tradisi dari kerajaan, ya, mempengaruhi Buddha.